Nah, disinilah pentingnya rasa kasih, bukan hanya sekedar aku mengasihi kamu, tetapi aku hadir di dekatmu sehingga dia merasakan aku ada dan saya juga merasakan dia ada. Ini yang dibutuhkan. Kalau kita refleksi kepada biblis ya, Yesus juga hadir di dunia supaya manusia merasakan kehadiran Allah, dan juga Yesus merasakan adanya penderitaan di tengah dunia. Sehingga inilah yang disebut inkarnasi ya. Juga kita pun harus meniru teladan Yesus untuk hadir di tengah-tengah orang yang menderita, yang kesepian, yang kita kasihi. Nah, termasuk romo-romo yang ada di dalam tanah misi. Bukan mereka menderita dan kemudian kita harus merintih-rintih, tidak. Tetapi inilah bentuk wujud kasih kita kepada mereka, yaitu kalau kita mau hadir. Ya, kalau memang kita kesulitan hadir ya minimal kita menulis surat atau menyapa mereka, mengirim kartu pada waktu mereka ulang tahun atau pada waktu Natal. Itu sudah merupakan kebanggaan dan kesenangan karena mereka merasa ada saudara di luar komunitas Tofoi ini. Ada saudara yang masih memperhatikan mereka, ada saudara yang mengasihi mereka. Nah, tapi jauh dari atas surat, telepon dan sebagainya adalah hadir. Seandainya setiap saudara punya kasih yang bisa menggerakkan tubuh ini untuk hadir, tentu akan banyak para misionaris yang bangga. Nah, bagi para tamu agung ini, kami sudah menyiapkan bonus spesial. Paket wisata rohani sport jantung ala Tofoi. Itu pun kalau mau diajak jalan-jalan ke stasi-stasi, menyusuri sungai yang masih banyak buayanya, mengarungi lautan yang di daerah ini terkenal bergelombang tinggi, menggunakan speedboat atau longboat. Bonus lainnya, jalan kaki puluhan kilometer bila mengunjungi beberapa stasi yang sulit ditembus kendaraan motor maupun mobil. Bahkan kalau kemalaman di jalan, menginap di hotel gratis seperti ini tidak bisa dihindari. Saya senang ketika para romo itu mulai mengungkapkan pengalamannya di dalam sebuah tulisan-tulisan pendek kemudian yang dibukukan. Yang pertama bagi saya ini adalah dokumentasi bagi CM. Karena pada zaman-zaman dahulu tidak ada romo yang menulis, sehingga CM itu seringkali kebingungan bagaimana pergulatan mereka. Hanya CM sekarang misalnya ada Romo Jansen dengan mempunyai alma sekian besar, tetapi kita hanya melihat setelah besar. Bagaimana dia proses awalnya, perjuangannya, penderitaannya, pergulatannya, kita tidak tahu karena tidak pernah ditulis. Nah, sekarang beberapa romo mulai menulis pergulatan-pergulatannya, kekecewaan-kecewaannya, harapan-harapannya, dan direfleksikan dalam iman, dari sudut iman. Sehingga tulisan bukannya sekedar historis, tetapi tulisan ini dilihat dalam konteks iman. Nah, di sini kita selain punya dokumentasi, umat juga bisa melihat pergulatan-pergulatan yang di tanah misi. Ada beberapa romo yang mulai menulis catatan-catatan pendek, boleh katakan begitu. Misalnya Romo Edi dari PNG Papua New Guinea, Romo Werang juga dari PNG, Romo Moko, kemudian sekarang mulai Romo Ubin mulai menulis juga dari perjuangannya membela masyarakat adat. Dengan tulisan-tulisan ini kami jadi tahu betapa beratnya hidup mereka, betapa berat perjuangan mereka. Kalau mereka tidak pernah menulis, ya saya tidak akan pernah tahu betapa berat perjuangan mereka. Saya selalu merasa perjuangan saya paling berat, tetapi setelah saya membaca refleksi-refleksi mereka, saya menyadari bahwa saya belum ada apa-apanya dibanding mereka. Dan kalau toh ini tidak ditulis, saya tetap tidak akan pernah menganggap mereka. Tetapi setelah membaca tulisan-tulisannya, saya bisa memahami pergulatan-pergulatan mereka, perjuangan-perjuangan mereka, kefrustasian mereka, harapan-harapan mereka, semangat-semangat mereka. Tofoi atau di daerah-daerah pedalaman seperti Romo Werang dengan
teman-teman dengan umatnya PNG atau Romo Ubin dengan perjuangannya dengan masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan Barat.